Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari kebijakan Presiden Prabowo tidak sejalan antara perkataan dengan perbuatan atas efisiensi anggaran dengan pemborosan. Setelah Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden baru melaksanakan tugasnya 100 hari kerja, banyak kebijaksanaannya yang dilakukan tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan terkait efisiensi anggaran dengan pemborosan. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan program efisiensi anggaran dari hasil penghematan anggaran digunakan untuk melakukan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto saling bertentangan atau tidak sejalan. Di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, sebaliknya melakukan pemborosan anggaran yang digunakan untuk membiayai retret para gubernur dan bupati dan wali kota, seluruhnya sekitar 280 orang di Akademi Militer Magelang, dengan tujuan untuk menyatukan dan saling mengenal satu sama lain yang sama sekali menghabiskan anggaran pemerintah lebih 130 miliar, apalagi hasilnya tidak baik. Seakan Presiden Prabowo Subianto mendidik kepala daerah bergaya militer, karena pada umumnya kepala daerah selaku gubernur dan bupati dan wali kota hasil pilihan rakyat. Justru para kepala daerah harus dekat dengan rakyat yang diwujudkan melakukan pesta bersama rakyat di alun-alun wilayahnya. Setelah selesai pertemuan di Akademi Militer Magelang akan pulang ke daerah masing-masing untuk memimpin rakyatnya bergaya militer dengan menunjuk-nunjuk rakyatnya, karena dalam kepemimpinan militer anak buah yang melayani pimpinan, bukan pimpinan yang melayani bawahan. Dalam acara retret pertemuan para gubernur dengan bupati dan wali kota di Akademi Militer Magelang menghabiskan anggaran pemerintah mencapai lebih 13 miliar, padahal hasilnya tidak sesuai tujuan pertemuan tersebut. Demikian juga kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto dalam mengisi kabinetnya. Para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus membantu Presiden seluruhnya mencapai 105 orang. Disebut kabinet gemuk, tentu memakan anggaran yang cukup banyak. Di samping jumlah aparatnya mencapai 105 orang, ditambah lagi membangun gedung kantor para menteri dan wakil menteri dan staf khusus Presiden. Karena dalam pemerintahan Presiden Jokowi jumlah menteri, wakil menteri hanya 40 orang. Demikian juga bila dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat, para menterinya hanya 15 orang, padahal jumlah penduduk lebih banyak dan lebih luas wilayahnya dibandingkan Indonesia. Demikian juga termasuk pemborosan anggaran menambah aparat sipil negara, termasuk Deddy Corbuzier sebagai pembantu Menteri Pertahanan. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto selain melakukan pemborosan anggaran, juga kebijaksanaan menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas, antara lain kebijaksanaan gas melon 3 kg, di mana awalnya untuk mendapatkan gas melon 3 kg seharga 22.000 sampai 25.000 rupiah. Tidak ada masalah, tinggal membeli dari kios-kios atau warung-warung yang dekat rumahnya. Setelah diamati Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa pemilik kios dan warung terlalu besar mendapat untung tiap gas melon 3 kg sampai 7.000 rupiah. Padahal kios-kios dan warung-warung membeli gas melon dari agen resmi Pertamina hanya 18.000 rupiah. Dengan alasan tersebut,
Menteri SDM merasa kios-kios membohongi para warga masyarakat yang suka membeli gas melon 3 kg. Lalu Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada masyarakat untuk mendapat gas melon 3 kg lewat agen resmi dari Pertamina. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapaknya membeli gas melon 3 kg lewat agen resmi Pertamina, antrinya sangat panjang sampai ada seorang ibu pedagang dari Tangerang Selatan meninggal dunia akibat kecapekan antri untuk mendapat gas melon 3 kg. Ditambah lagi, untuk mendapat gas melon 3 kg harus menunjukkan KTP, padahal banyak yang tidak bawa KTP. Terpaksa pulang dulu ke rumah mengambil KTP lalu ikut antri lagi. Yang panjang apalagi yang menggunakan gas melon 3 kg tinggal di daerah perkotaan. Ketika habis gas melon 3 kg, tidak ada penggantinya untuk memasak. Oleh karena itu, walaupun panjang antrinya untuk mendapat gas melon 3 kg, terpaksa ikut antri panjang sampai dapat gas melon 3 kg tersebut. Kecuali bila rumahnya tinggal dekat hutan, bila gas melon 3 kg habis, gantinya tinggal cari kayu dari hutan untuk memasak masakan berupa nasi, ikan, dan sayur untuk dimakan keluarganya. Setelah Presiden Prabowo Subianto mengetahui untuk mendapat gas melon 3 kg sampai antri panjang, sampai ada seorang ibu yang meninggal dunia akibat kecapekan antri panjang untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut, lalu Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia kembali sedia kala untuk mendapat gas melon 3 kg. Lalu Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membeli gas melon 3 kg kembali membeli dari kios-kios atau warung-warung sekaligus menetapkan sebagai agen resmi Pertamina. Hanya saja ibu-ibu dan bapak-bapak sudah sempat menuding Presiden Prabowo Subianto menyengsarakan masyarakat. Demikian juga kebijaksanaan efisiensi anggaran yang dilakukan pemotongan gaji honorer sebesar 40%. Sudah kecil penghasilannya dengan potongan 40%, juga melakukan pencabutan beasiswa atau menghilangkan beasiswa berakibat yang seluruhnya lebih 6.000 mahasiswa tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Berakibat para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara dengan tuntutan agar efisiensi anggaran perlu dievaluasi yang banyak menyusahkan rakyat. Di samping itu, akibat efisiensi anggaran para karyawan televisi Indonesia RRI serta tiap karyawan pemerintah daerah kabupaten dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang seluruhnya bisa mencapai 100.000 orang, yang berakibat timbulnya kesulitan hidup. Nanti bisa terjadi ketika anaknya makan bergizi gratis di sekolahnya siang hari dan pada malam harinya kesulitan makan karena orang tuanya sudah miskin karena dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari kantornya. Melihat kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto di satu sisi melakukan efisiensi anggaran untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, di sisi lain melakukan pemborosan anggaran yang sifatnya tidak perlu dilakukan. Belum lagi dampak efisiensi anggaran yang banyak menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat, terlebih masyarakat kecil yang memotong penghasilan tenaga honorer yang sudah miskin tambah miskin lagi. Demikian juga pencabutan beasiswa sehingga para mahasiswa tidak bisa melanjutkan atau menyelesaikan kuliahnya. Demikian juga para karyawan, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tempat kerja yang meliputi karyawan televisi Indonesia, karyawan Radio Republik Indonesia, dan karyawan pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten yang jumlah seluruhnya bisa mencapai 100.000 orang. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto
dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk efisiensi anggaran yang dilaksanakan dengan baik dan tidak saja dengan pemborosan anggaran yang dapat menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat selaku pegawai honorer, karyawan perusahaan negara, dan para mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.